Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, mahasiswa Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, program studi pendidikan biologi. Oke, di video kali ini saya akan membahas materi tentang sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa itu sel prokariotik dan eukariotik, kita juga harus mengerti apa itu sel. Sel sendiri merupakan unit terkecil yang menunjukkan semua sifat yang dihubungkan dengan kehidupan. Suatu sel memperoleh energi dari luar untuk digunakan dalam proses-proses vitalnya seperti pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Semua reaksi kimia dan fisika yang terjadi di dalam sel untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut disebut metabolisme. Reaksi metabolisme dikatalisis oleh enzim. Enzim sendiri merupakan molekul protein yang dapat mempercepat terjadinya reaksi biokimia tanpa diubah secara permanen ataupun dikonsumsi dalam proses tersebut. Struktur tiap enzim ataupun protein lainnya dikodekan oleh suatu segmen asam deoksiribonukleat yang disebut segmen. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pengertian sel prokariotik. Sel prokariotik atau kata prokariot berasal dari bahasa Yunani pro yang berarti sebelum dan karion yang berarti inti atau disebut juga nukleus. Sel prokariotik merupakan organisme yang dapat hidup dengan memanfaatkan lebih banyak sumber energi dibandingkan dengan organisme hidup lainnya. Organisme prokariotik tidak memiliki inti sel dan mempunyai organisasi internal sel yang relatif sederhana. Genom prokariotik terdiri dari kromosom tunggal yang melingkar tanpa organisasi atau DNA. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai angrerat atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Contoh sel prokariotik adalah bakteri Euchila coli. Prokariotik meliputi Archaebacteria atau bakteri purba dan Eubacteria atau bakteri modern atau bakteri sejati yang beranggota bakteri. Mikroplasma dan alga hijau biru. Ukuran sel prokariotik berkisar antara 0,5 sampai 3 mm. Struktur umum sel prokariotik yang diwakili oleh bakteri berturut-turut mulai dari luar ke dalam adalah dinding sel, membran sel, mesosom, sitoplasma, ribosom, dan materi inti atau DNA dan RNA. Adapun ciri-ciri sel prokariotik, yaitu yang pertama sel prokariotik berukuran 1-10 yang kedua memiliki materi genetika berupa DNA yang tidak dibungkus membran inti, yang ketiga DNA prokariotik berbentuk sirkuler atau disebut nukleoid. Di luar nukleoid terdapat juga DNA sirkuler lain yang lebih kecil atau yang biasa disebut plasmid. Dan keempat, sebagian besar memiliki dinding sel. Dan yang kelima, aktivitas sel terjadi pada membran plasma di dalam sitoplasma, contohnya cyanobacteria dan sel bakteri. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur dan fungsi sel prokariotik. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel, yaitu sel bakteri. Dinding sel juga berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tetap.
Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Struktur dinding sel terdiri atas peptidoglikan atau senyawa ini menyebabkan dinding sel bakteri kaku, B. lipid atau lemak, C. protein. Yang kedua, sitoplasma. Struktur sitoplasma terdiri atas air, nutrisi atau zat makanan terlarut, lemak, protein, mineral, serta enzim-enzim. Enzim-enzim digunakan untuk mencerna makanan serta ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme sel meliputi proses penyusunan atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme. Yang ketiga, mesosom. Mesosom merupakan pelekukan ke dalam atau invanigasi dari membran plasma. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Yang keempat, membran plasma. Membran plasma atau membran sel tersusun atas molekul lipid dan protein. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekular sel terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan jalan mengukur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam. 5. Nukleoid. Bahan inti dari bakteri yang tersusun dari DNA yang membentuk kromosom tunggal dan sirkuler. DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan persenyawa yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Pada bakteri tertentu terdapat DNA sirkuler yang lebih kecil dan berada di luar kromosom yang disebut plasmid, yaitu sifat-sifat harus diwariskan kepada keturunannya. Oleh sebab itu, DNA disebut materi genetik. Yang keenam, organel. Organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Ribosom merupakan tempat sintesa protein. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesis protein. RNA atau asam ribonukleat. RNA berfungsi membawa kode-kode genetik sesuai pesanan DNA. Yang ketujuh, flagellum. Terdapat beberapa jenis bakteri, contohnya Bacillus dan Spirillus, tersusun dari protein flagellin, fungsinya untuk pergerakan. Yang kedelapan, pili. Berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagel. Pili hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Dijumpai pada bakteri yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Selanjutnya kita masuk pada sel eukariotik. Yang pertama, pengertian sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki sistem endomembran. Sel tipe ini secara struktural memiliki sejumlah organel pada sitoplasmanya. Organel tersebut memiliki fungsi yang sangat khas, yang berkaitan dengan satu dengan yang lain, dan berperan penting untuk menyokong fungsi sel. Organel yang memiliki tipe sel ini antara lain hewan, tumbuhan, dan jamur baik multiseluler maupun uniseluler.
Sel eukariotik juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, sel eukariotik berukuran 10-100 ohm. Yang kedua, memiliki materi genetik berupa DNA yang dibungkus membran inti. Yang ketiga, memiliki protoplasma atau kesatuan inti sel dan sitoplasma. Yang keempat, memiliki sejumlah organel yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, contohnya sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur dan fungsi sel eukariotik. Yang pertama, membran sel. Melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul, menerima rangsangan dari luar atau sebagai reseptor. Bagian dari sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Berlangsungnya kegiatan pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia menjamin berlangsungnya pertukaran zat agar metabolisme yang berlangsung secara baik. Yang ketiga, ribosom, tempat sintesis protein. Yang keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein dan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme, karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. Yang kelima, badan Golgi, memproses protein dan molekul lain yang dibawa keluar sel atau ke membran sel. Yang keenam, lisosom, mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Yang ketujuh, peroksisom, merombak H2O2 yang bersifat racun bagi sel. Yang kedelapan, inti sel, mengendalikan seluruh kegiatan sel, misalnya metabolisme, mengeluarkan RNA dan unit ribosom dari inti ke sitoplasma. Yang kesembilan, sentriol, mengatur pembelahan sel, berfungsi menarik kromosom menuju ke kutub masing-masing saat pembelahan sel. Yang ke-10, mitokondria, tempat terjadinya respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Yang ke-10, vakuola, tempat penyimpanan cadangan makanan dan zat-zat sisa metabolisme. Yang ke-11, kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-12, mikrotubulus dan mikrofilament. Fungsi mikrotubulus adalah berperan dalam mikrotubulus pergerakan sel. Mikrofilament juga berperan dalam pergerakan sel. Pada sel-sel protozoa, misalnya amoeba, mikrofilage berperan dalam pembentukan pseudoplium, gerakan sel, dan gerakan sitoplasma. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.